Seorang pria akan melakukan bunuh diri. Ia sudah naik ke atas kursi, lalu mengikatkan tali besar ke lehernya. Pria ini sangat terlihat putus asa. Ia lalu menendang kursi yang dipijaknya hingga membuat tubuhnya tergantung. Pria itu mulai mengalami sesak napas, tapi tiba-tiba tali besar itu terputus sendiri hingga membuat pria ini selamat dari percobaan bunuh dirinya. Namun pria ini tak menyerah. Kali ini ia akan melakukan bunuh diri dengan meminum racun serangga. Pria ini pun sangat yakin kali ini ia akan meninggal dunia. Ia langsung meminum racun itu hingga habis. Tapi yang terjadi, pria itu malah mual dan memuntahkan semua racun yang sudah diminumnya. Pria ini semakin depresi. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk meninggal. Kali ini ia meninggalkan semua identitasnya, lalu mengambil sebotol kecil obat dengan dosis yang sangat tinggi. Ia meminumnya sekaligus. Tak lama kemudian pria ini mulai pusing. Ia kemudian menceburkan dirinya ke kolam renang. Dengan begitu tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Lalu apakah pria ini benar-benar akan meninggal? Ketika berada di akhirat, pria ini melihat lampu neon. Hah, kok di akhirat ada lampu neon? Ternyata pria ini belum meninggal. Ia malah berada di sebuah rumah sakit. Tak lama kemudian muncullah seorang pria di sampingnya. Tak lama kemudian datanglah seorang suster memberikan dompet miliknya. Ternyata suster itulah yang menyelamatkan dirinya dari kolam renang. Ketika suster membawa pria itu ke ruang rawat, tiba-tiba mereka merasa sangat berat karena ada laki-laki lain yang duduk di sebelah pria itu. Ketika pria itu berada di ruang dokter, ia mengatakan datang bersama temannya. Namun dokter tak melihat ada orang selain dirinya. Bisa dibilang pria itu tak terlihat. Dokter pun sangat bingung. Lalu tak lama kemudian, pria itu mendengar suara wanita menangis. Pria itu lalu berdiri dan mencari sumber suara. Ia lalu menemukan seorang wanita di dalam lemari dan mengira wanita itu adalah simpanan si dokter. Sedangkan si dokter hanya tertawa dan menganggap pria itu hanya berhalusinasi. Selain kedua hantu itu, muncul juga hantu laki-laki tua yang memiliki sifat jahil terhadap wanita cantik. Pria itu kemudian menutup matanya. Ia tak percaya bahwa ada makhluk aneh di depannya, seperti manusia namun bisa terbang. Seorang pria berjalan menggendong 3 orang di belakangnya serta menggandeng 1 anak hingga sampai ke apartemennya. Tapi di sana pria ini kemudian ditagih uang sewa oleh pemilik apartemen. Tapi ada si hantu kakek yang menolongnya. Pria ini kemudian masuk ke kamarnya. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal, perpisahan kepada keempat hantu itu. Namun meski sudah saling berpamitan, tapi hantu-hantu itu tak mau pergi dan tetap berada di sekitar pria ini. Meski pria ini sempat marah dan mengusir hantu-hantu itu, tapi mereka tetap akan menemani pria itu. Suatu hari mereka jalan-jalan di supermarket. Seorang wanita bingung melihat pria itu bertingkah aneh karena wanita itu tak bisa melihat keberadaan para hantu. Hari-hari pria itu semakin berwarna. Ia tak lagi merasa kesepian sehingga tak mau lagi untuk mencoba bunuh diri. Tapi dengan adanya hantu itu, ia banyak menemui masalah dan membuatnya marah kepada hantu itu. Para hantu berjanji akan pergi, namun mereka mempunyai permintaan masing-masing. Hantu kecil ini mengajukan persyaratan agar bisa pergi dari pria itu. Lalu keesokan harinya, mereka pergi ke taman untuk bermain sepatu roda bersamaan dengan Suster Linda yang juga tinggal di apartemen bersebelahan dengan Krishna. Anak kecil ini membantu Krishna agar Krishna terlihat bisa bermain sepatu roda di depan Suster Linda. Padahal sebenarnya ia tidak bisa. Usai bermain sepatu roda, hantu kecil ini mempunyai 1 permintaan lagi. Krishna lalu mengajaknya pergi ke tempat di mana seseorang menjual gulali. Mereka kemudian membeli gulali. Tanpa terasa mereka sudah banyak menghabiskan gulali. Cukup ya? Satu lagi ya. Yuk. Para hantu ini juga menjadi saksi usaha Krishna untuk mendekati Suster Linda, wanita yang telah membuatnya jatuh hati. Permintaan hantu kecil telah dipenuhi. Kini tinggal giliran permintaan si hantu kakek tua. Lalu apakah permintaannya dan sanggupkah Krishna memenuhi? Pria ini hendak mencuri sebuah radio, namun mereka salah sasaran. Radio itu adalah radio baru, sedangkan radio milik si hantu kakek sudah dijual di tempat penampungan benda antik. Mana orang tahu semua.
Tanpa membuang waktu, mereka berdua mendatangi tempat itu. Sebuah rumah yang cukup unik, namun terlihat horor. Di dalamnya banyak benda-benda mistis dan juga antik. Si hantu kakek lalu melihat keberadaan radionya dan menyuruh Krishna agar mengambil. Tapi tiba-tiba seorang kakek-kakek muncul dan mengatakan bahwa radio itu berhantu, sering menyala sendiri ketika malam. Si hantu kakek senang mendengarnya. Krishna lalu mengambil paksa radio itu dan hendak membawanya pergi. Tapi si kakek tua ini menghalangi. Tak lama kemudian angin bertiup kencang ke arahnya, membuatnya ketakutan dan menyuruh Krishna agar membawa radio itu. Kini permintaan si hantu kakek telah terpenuhi. Sekarang giliran si hantu supir angkot. Ia mengajukan permintaannya. Apakah itu? Seorang pria berkeliling untuk menemukan mobil angkot milik salah satu hantu yang selalu mengikutinya. Setelah mencoba beberapa mobil angkot itu, akhirnya mereka menemukan mobil yang diinginkan oleh hantu itu. Hantu itu terlihat sangat senang. Mobil angkot kemudian dibeli dan dibawa pulang. Sepanjang perjalanan hantu itu bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang supir angkot semasa hidup. Khawatiran yang bahagia dan ceria seperti aku. Singkat cerita, hantu itu membawa Krishna ke sebuah pantai. Ia kemudian membangunkan Krishna dan mengatakan memiliki satu permintaan lagi, di mana hantu itu ingin berenang bersama Krishna. Meski awalnya Krishna menolak, namun akhirnya ia mau juga. Sementara hantu yang lain menunggu di pinggir pantai. Setelah itu mereka juga mengabadikan momen bersama. Namun karena mereka adalah hantu, foto Krishna pun tetap sendirian. Setelah permintaan hantu supir angkot, kini giliran si hantu wanita yang mengutarakan permintaannya. Apakah Krishna bisa memenuhinya? Pemuda ini berbelanja di pasar bersama sesosok hantu. Mereka membeli beberapa sayuran untuk memenuhi keinginan hantu wanita itu, di mana ia ingin memasak untuk orang yang ia sayangi. Sepulang dari berbelanja, mereka segera memasak menu andalan si hantu, yaitu roket isi oncom bercampur kemangi. Setelah mereka selesai memasak, Suster Linda datang ke rumah Krishna. Krishna langsung saja menawarkan untuk makan bersama. Karena makanan yang ia masak sudah siap, Suster Linda pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Namun ketika melihat ada banyak piring kosong yang disiapkan, suster ini bertanya apakah Krishna masih sering menghayal, mempunyai teman-teman arwah yang tak terlihat. Mendengar jawaban Krishna, suster ini menjadi sangat kecewa. Ia tak mau hidup berdampingan dengan seorang laki-laki yang selalu saja berhayal memiliki teman padahal ia hidup sendirian. Suster Linda pun lantas pergi, meninggalkan Krishna sendirian. Lalu apakah yang akan dilakukan Krishna? Krishna mengusir semua hantu yang selalu mengikutinya. Kini ia kembali sendirian, tak punya teman. Semua terasa sangat sepi dan kembali seperti semula. Krishna kemudian berpikir untuk mencoba bunuh diri lagi. Namun ia selalu terbayang wajah wanita cantik yang disayanginya hingga membuatnya tak jadi melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, Krishna memberanikan diri untuk menemui Suster Linda sambil membawa makanan yang ia masak tadi malam. Mereka kemudian duduk santai di taman rumah sakit sambil mengobrol dan membicarakan tentang masa depan mereka serta tentang janji Krishna yang tak akan berhayal memiliki teman hantu-hantu lagi. Mendengar itu, Suster Linda menjadi bahagia. Tapi selalu ada orang yang ganggu di pikiran aku, yang bikin aku nggak jadi bunuh diri. Dan orang itu sekarang ada di sebelah aku. Krishna kemudian membuka makanan yang ia bawa, lalu menawarkannya kepada Suster Linda. Mereka kemudian makannya bersama-sama. Saat makan, Suster Linda pun bertanya, masakan itu sangatlah unik karena menggunakan kemangi. Krishna lalu menjawab, kata ibunya, kemangi itu baik untuk kesehatan jantung. Lalu tiba-tiba, usai mengucapkan itu, Krishna menjadi bersedih. Apa yang terjadi? Seorang pemuda tiba-tiba bersedih ketika mengingat ibunya di masa kecil. Ternyata hantu wanita itu adalah ibu kandungnya yang sudah meninggal. Krishna baru menyadari semuanya. Wajar saja hantu wanita itu mengajaknya berbelanja menaiki gerobak pasar seperti apa yang dilakukan ibunya di masa hidup. Krishna yang sedih kemudian berlari meninggalkan Suster Linda untuk segera pulang ke apartemen. Kemudian sosok hantu anak kecil itu tidak lain adalah kakak kandungnya yang selalu mengajari bagaimana cara bermain sepatu roda. Sementara hantu si kakek tua itu adalah kakeknya, dan satu lagi si hantu supir angkot ternyata adalah ayah kandungnya. Krishna terus berlari segera menuju
menuju ke apartemen, berharap para hantu itu masih ada. Kala itu keluarga kecil mereka sedang bersiap-siap untuk jalan-jalan. Mereka akan pergi liburan ke pantai. Dan kebiasaan si kakek yang selalu membawa radio kesayangannya, hari itu mereka pergi dengan riang gembira. Tapi sayangnya ketika di tengah jalan, mobil mereka mengalami tabrakan dengan mobil lain. Bagaimanakah nasib mereka semua kemudian? Seorang polisi mengamankan sebuah radio yang ditemukan pada sebuah kecelakaan. Seorang anak kecil berhasil selamat. Sementara itu ayah dan ibunya, kakak kandungnya, serta kakeknya juga meninggal di tempat. Krishna lalu dibawa oleh polisi dengan wajah yang pasrah. Dan sejak saat itulah Krishna menjalani hidupnya sendirian. Ketika sampai di apartemen, Krishna memanggil keempat hantu itu. Namun mereka sudah pergi karena Krishna sendirilah yang mengusirnya. Tapi tak lama kemudian, suara sepatu roda melintas di depannya. Hantu anak kecil itu kembali datang dan bangga karena Krishna sudah bisa bermain sepatu roda. Begitu juga dengan hantu kakek, ayahnya, serta ibunya yang bangga karena Krishna bisa bertahan sampai ia dewasa. Ternyata pada saat Krishna hendak melakukan bunuh diri, merekalah yang memutus tali itu sehingga Krishna selamat. Begitu juga saat Krishna meminum racun serangga, mereka semua ikut meminumnya, lalu membuat Krishna memuntahkan lagi racun yang sudah ia telan. Saat Krishna menceburkan dirinya ke kolam, mereka jugalah yang menyelamatkannya, di mana hantu kecil itu membuat Suster Linda tersadar bahwa ada seseorang yang tenggelam di kolam berenang itu. Suster Linda langsung menolong Krishna, lalu menyelamatkannya dan membawa ke rumah sakit. Mereka semua akhirnya melepaskan rindu dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film-film lainnya.